Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Mitos Kendari dan Mister Topi Kuning. Selamat malam teman-teman. Kita dari teman-teman akan memberikan sedikit pengalaman tentang mistis atau goib ya. Tapi sebelum teman-teman memberikan pengalaman tentang mistisnya pada waktu masa kecil atau sampai sekarang, untuk teman-teman yang mempunyai juga pengalaman di masa lalu, nanti teman-teman bisa diceritakan di komentar di bawah ini ya, untuk teman-teman. Jadi jangan lupa sampaikan apa yang pernah teman-teman alami, komen di bawah ini biar teman-teman kita bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman juga ya. Oke teman-teman, sebelum teman-teman komen dari teman-teman kita akan membagikan pengalaman dan ikuti konten-konten berikutnya. Oke, makasih. Semoga pengalaman ini bisa sebagai hiburan ya, yang mana mungkin teman-teman juga mengalaminya ya. Oke, selanjutnya ini ada di belakang kita, ini ada Mas Eko ini. Mungkin ada pengalaman lain mungkin yang bisa kita sebagai hiburan ya. Mudah-mudahan ya. Kalau ya, saya ya, silakan. itu pengalaman saya kayaknya hampir sama dengan pengalamannya Mas Yadi sama Pak Ade. Karena itu hari saat saya masih berada di bangku SMP, itu kalau saat puasa, tadi kan ceritanya Mas Yadi saat bulan suci Ramadan ya. Saya juga saat puasa juga, saat bulan suci juga. Itu keadaan kalau saat masih SMP gitu kan, kalau setelah kita sholat taraweh, setelah itu kita tadarus. Setelah tadarus kan mungkin jam-jam berapa? Jam-jam 10, setengah 11 itu baru selesai. Nah, biasa kan kalau kita itu kalau sudah Kegiatan sudah selesai ya, itu biasa anak-anak juga tidurnya di musola. Di musola karena nanti persiapan kalau jam-jam setengah 3 itu kita kan membangunkan orang sahur. Nah, itu pun kalau saat puasa kan kita libur, jadi enak kita meskipun kita tidurnya pastinya di musola. Itu mungkin jam-jam 2. Setelah jam 2 kita persiapan. Setelah itu kita mau keliling ke desa-desa gitu. Pastinya setiap mau melewati desa itu kan pasti ada kayak hutan kecil juga yang ada sama Pak Ade itu ya. Itu di sana saat itu kita sudah perasaan sudah tidak enak juga. Tapi karena pikiran kita kan mau bulan puasa masa ada hantu sih. Itu pertama kan kita udah tahu. Memang di sana itu dulu tempatnya memang angker. Setelah itu kita pakai bambu itu yang kentongan, pakai kentongan sama pakai semuanya, pakai apa itu jurigen juga. Kita kan bilang sahur gitu. Saat melewati desa sebelah itu seperti memang ada kayak pohon bambu juga itu kayak rumbun sekali memang itu. Tapi itu bagaimana ya, modelnya kayak gua gitu. Saat dulu kalau siang itu yang dilihat pohon bambu itu ya hanya biasa begini berdiri. Iya, tapi kalau saat malam itu kayak gua begini. Kita sudah perasaan lain-lain. Iya, kayak lain-lain, tapi kita jalan terus. Biasa lah, kita kan mau niatnya kita baik sini. Ya udah usah takut. Di situ ada satu ya. Di situ ada satu orang yang memang perasaannya sudah tidak enak. Tapi dimarahin sama temanku yang dituakan itu ya. Kamu itu jangan nakut-nakuti semua. Ayo sudah ikut. Nah, kita saat jalan sana tiba-tiba saat pohon itu begini ya, kalau pohon bambu itu tiba-tiba sih sama ceritanya Pak Ade. Dia jatuh ya? Iya, tiba-tiba jatuh. Sudah, kami itu namanya juga masih anak-anak ya. Beda sama Pak Ade. Pak Ade kan itu pengalaman sudah agak sudah agak dewasa. Kalau kita masih anak-anak, pikirannya masih takut. Kita itu sudah terhambur itu barang kayak alat-alat yang buat kentongan, buat itu sudah kami buang. Kita balapan lari ke tempat desa pertama lagi. Itu pun tidak sempat. Kalau Pak Ade kan dulu tuh mengikat dulu ya Pak Ade. Iya, mengikat. Kalau kita yang besar belum sempat mengikat sudah ketakutan ya. Sudah kita ketakutan karena memang sudah perasaan tidak enak, sudah mau lewati pohon bambu juga ya. Namanya orang takut sudah
udah ingat apa-apa semuanya, pokoknya yang penting kita lari. Dulu juga kan tidak ada HP, kita tidak memikirkan HP, kita pokoknya lari, sudah ada senter, sudah ada apa dulu, sudah. Memang kalau dulu itu enak ya, kalau zaman dulu gitu ya. Sebetulnya takut setengah mati karena ada yang besar tadi. Kalau saya sudah anak-anak semua sudah takut juga. Wah, mungkin yang tahu tentang maksudnya apa artinya dari pohon bambu itu sampai bisa begini, itu apa pernah? Mungkin Pak Di juga bisa jawab. Tidak kelihatan apa makhluk apa atau Apa tidak tahu seperti musang kah? Tidak mungkin Apa kalau tidak musang, ada? kalau binatang juga tidak mungkin. Berarti kan kelihatan samar-samar karena ada oncor itu. Tiba-tiba Iya. begini. Nah, sama juga. Pelan-pelan begini nggak Saya ada merinding angin. juga ya. Kalau pas cerita begini saya juga merinding karena pengalaman memang ada itu. Saya juga yakin untuk teman-teman sudah pasti adalah pengalaman mistisnya kalian masing-masing itu. Mungkin nanti juga bisa apa ya, Komentarkan. ya itu pengalaman saya. Dan berdasarkan itu kita itu dikasih pelajaran sama diajar, bukan dikasih pelajaran, diajar sama yang besar tadi cara tidak takut. Dan sampai sekarang cara-cara yang kayak begitu tuh ada, ilmu-ilmu kayak begitu dikasih. Kita kan sudah bertiga sudah. Sekarang saya mau tanya pengalamannya Mister Toge Kuning, mungkin lebih seram lagi kayak ini. Kalau saya Mistik kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tadi sudah ada pengalaman dari beliau-beliau. Tiga saudara saya ini pengalamannya. Kalau saya pengalamannya ada pengalaman untuk begini-begini ya. Melihat ini. Namun tidak lama ini saya pada waktu kerja ada kecelakaan itu meninggal di tempat ya. Orang ini naik motor, dia jatuh meninggal. Nah, pas waktu saya kerja saya lihat di rumah sakit ini ada salah satu yang jaga di ruangan. Saya masuk, saya tanya yang mana yang kecelakaan. Saya pikir enggak meninggal, ternyata yang kecelakaan meninggal. Saya lihat di depan itu orangnya sudah diikat tangannya. Saya bingungnya begini teman-teman, saya lihat di samping saya wajahnya ini mirip dengan yang meninggal. Loh, saya lihat ini orangnya lah, yang di sini menangis. Dia bilang, kenapa tanganku diikat? Deh, ini ada sini orangnya sudah diikat, yang satu ini berdiri di sini. Saya tanya, kamu siapa? Saya tanya, itu saya, kenapa diikat? Saya bingung teman-teman. Ini arwahnya mungkin. Jadi saya langsung bilang ini, spontan saya bilang, ini pasti ini arwahnya atau korinnya atau apa ya. Saya langsung spontan, kamu sudah mati. Apa dia bilang? Apa itu mati? Karena dia tidak tahu itu. Nah, di situ saya sudah mulai lain-lain, saya lebih bagus saya mundur teman-teman. Jadi saya mundur dari ruangan jenazah ini tuh, saya mundur. Nggak lama, nah, ada keluarganya datang di situ. Tapi saya lihat dia masih ada di situ. Nah, keluarganya juga berusaha untuk mendatangkan itu mobil ambulan. Itu pun sempat mau dibawa ke mobil ambulan. Itu kembarannya ya. Ini kembarannya bilang sama saya, mau dibawa kemana itu? Mau bawa pulang, kamu naik ya di mobil ya. Jadi pada waktu dinaikkan mobil, saya suruh naik, naik di situ. Dia naik di mobil. Dan disitulah pengalaman saya. Jadi sekarang itu, dari pengalaman itu, kalau ada orang meninggal, saya agak menjauh ya teman-teman. Saya tidak mau lihat anunya, karena saya lihat semua. Jadi aduh, kayak apa ya, ya terserah dari teman-teman. Walau-walau yang jelas yang saya lihat itu ada. Jadi setiap ada orang meninggal saya lihat, oh yang ini kayaknya beda, ini modelnya beda nih. Oh ini bukan manusia nih. Oh ya sosok.
Ini modelnya kayak korinnya deh. Jadi saya lebih bagus saya menghindar. Bukan menghindar apa, nggak enak. Lebih bagus saya pura-pura nggak lihat gitu teman-teman. Jadi itulah pengalaman saya selama ini setelah saya bisa melihat sesuatu ini, ya itu yang untuk sekarang. Kalau untuk masa kecil terus terang saya tidak pernah lihat ini. Yang dinamakan arwah penasarannya ya mungkin. Ya mungkin ini arwah penasaran. Ternyata pengalamannya Mister Topi Kuning lebih anu ya, karena dia bisa langsung melihat langsung itu penampakannya, istilahnya dari anu lah. Saya tanya Mas Eko ini, kalau waktu kecil itu Mas Eko apa namanya, penakut atau bagaimana ya? Ya namanya masih kecil ya Mas, Takut itu ya? pasti ada. Memang saya takut penakut. pasti ada. Ada ya? Saya masih kecil penakut. Saya baru merasakan maksudnya sedikit apa ya, kayak istilahnya sudah berani itu ya umur 19 baru saya berani. Karena Mas, saya memang cerita saya masih kecil ini ya. Saya kalau pasti kalau lagi mengaji saya kan dari jam 5 sampai habis isya. Nah, itu berangkat itu saya harus melewati kayak hutan-hutan kecil lah ya, karena lewat hutan-hutan kecil. Jadi saya kalau pas pulang saat pergi mengaji, pas saat pulang mengaji itu, kalau saya setiap lewat kayak yang rimbun-rimbun gitu, saya pasti lari Mas. Saya lewat, kalau pas sepi-sepi gitu saya lari, karena saya memang dulu penakut sekali gitu. Kalau sama saya, kalau saya dari kecil memang kayak nggak ada rasa takut. Kalau sampai sudah anu ya, sudah Dari masih kecil itu saya sampai sekarang saya masih ingat itu kayak nggak ada rasa takut. Teman-temanku mengatakan takut lah, sana nanti jangan lewat sana, angker, sana banyak setan. Tapi saya nggak pernah pedulikan, karena memang saya nggak pernah merasa takut. Ya kayak apa sih setan paling? Nggak ada itu setan. Paling bohong itu setan-setan itu yang. Tapi nggak ada dari kecil. Bahkan ada orang meninggal, kalau saya nggak nonton, nggak ikut melihat mandi-mandikan itu tidak seru. berarti ngeri sekali Mas. Kecil kan saya berani, sampai sekarang kalau ada orang meninggal, kapan ada waktu pasti ikut mandikan. Gitu. Apa istilahnya, kita kafani apa toh? Iya. Sekarang. Kalau dulu waktu kecil penasaran kalau sampai nggak lihat toh. Kalau ada orang meninggal. Jadi kalau ada apa katanya tempat angker itu udah pernah takut, memang dari kecil saya. Begitu. Saya akui kalau masih ini salah satu kru yang buat uji nyali ya Mas Yadi. Ini dia sangat pemberani. Ya itulah teman-teman, salah satu pengalaman dari teman-teman kita semua. Semoga pengalaman-pengalaman ini hanya mengingat masa lalu ya, masa lalu. Cerita tentang masa lalu waktu. Dan ini nyata. Dan teman-teman apabila punya pengalaman, silakan komen di channel ini di bawah ini ya. Silakan apa pengalaman yang mungkin teman-teman sudah rasakan mungkin masa kecil atau belakang-belakang ini ya. Silakan untuk diberikan pengalamannya. Mungkin itu saja Mas Eko. Iya, mungkin itu saja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Apa namanya? Nah, ini kan untuk awal kita cerita begini ke awal. Ya nanti kita bisa ceritakan pengalamannya teman atau pengalamannya saudara-saudara yang nonton, bisa dikirimkan. Iya. Nah, begitu nanti bisa diceritakan. Nah, nanti kita ini juga mau cerita juga dari pengalaman tetangga atau orang-orang yang pernah mempunyai cerita tidak bisa menceritakan di sini, baru kita ceritakan. Gitu. Ya ini akhirnya saya teringat kembali ya Mas Eko. Mungkin kurang lebih 3-5 bulan yang lalu. Nah ini teringat cerita pengalaman lagi ini Mas Eko. Ada teman dia bisa melihat, indranya bisa melihat dia, adiknya diburu sama kuntilanak. Minta tolong sama saya, dia ngebel saya, video call bahwa itu ada kuntilanak di samping rumahnya. Pas pada video call dengan saya lihat itu ada videonya, kuntilanak di samping rumah. Saya bingungnya bukan karena kuntilanaknya, saya mau rekam ini gimana caranya, sementara video call. Aduh, sebentar dulu, saya cari gimana cara bisa saya rekam. Terpaksa saya tidak bisa rekam.
itu video call saya itu hanya saya screenshot, tapi nggak tahu masih ada nggak fotonya itu. Nanti coba saya tanya itu teman yang saya screenshot, saya kirim sama dia, kelihatan jelas baju putih, sosoknya itu kuntilanak itu di samping rumahnya. Saya screenshot, habis saya screenshot baru saya usir untuk menjauh dari rumahnya itu. Jadi ya apa ya, yang saya inginkan pada waktu itu, saya mau video call dengan saya itu ada sosoknya itu, saya mau rekam tapi tidak bisa Mas Eko. Jadi hanya saya screenshot, tapi nanti saya coba cari-cari fotonya, kalau dapat nanti bisa dimasukkan di sini, karena jelas sekali itu sosoknya berdiri di samping rumah. Jangan dulu, tunggu dulu, biar jangan goyang, biarkan kameranya. Dan teman yang perempuan ini, kakaknya ini, dia bisa melihat, jadi dia tidak takut karena dia sudah bisa melihat di mana-mana. Hanya satu saja kesayangan saya tidak bisa merekam pada waktu video call. Makanya saya kemarin sudah minta sama teman aplikasi untuk merekam pada waktu video call. Pada waktu itu mudah-mudahan bisa mendapati seperti tadi yang saya lihat, saya screenshot itu, mudah-mudahan bisa terekam ya. Jadi saya sudah punya aplikasinya video call untuk merekam, gimana caranya bisa mengambil gambar tersebut untuk teman-teman ya. Tapi itulah, teringat kembali bahwa ternyata ada pengalaman yang melihat sosok langsung itu. Tapi nanti saya coba carikan teman-teman foto screenshotnya pada waktu saya telepon video call dengan itu teman yang minta tolong untuk diusirkan itu. Mungkin itu Mas Eko pengalaman saya. Ya, cukup ngeri ya. Ya mungkin itu pengalaman dari kami semua tentunya. Ya pastinya kalau pengalaman mistis itu kita itu selalu teringat untuk masalah itu ya. Ya mungkin itu saja pengalaman kami. Mungkin ada sedikit untuk Mas Eko, jadi mungkin live nanti di Mister Topi Kuning kita adakan live, mungkin penarikan sosok, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera ya teman-teman. Itu yang saya inginkan, biar teman-teman bisa melihat langsung perwujudan sosok. Tapi selama ini belum bisa ya, tapi mudah-mudahan lengah itu sosoknya bisa ketangkap kamera ini. Iya. Mungkin itu saja. Mungkin dari kami ya, itu sekalian buat hiburan untuk kalian semua ya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.